Hasil pemeriksaan, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, terlihat adanya tarikan dinding dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas lagi-lagi ya tentang soal P3K perawat ya, khususnya kompetensi teknis yang nantinya akan diujikan di P3K di tahun 2023 ini. Nah, kami ucapkan sekali lagi ya, untuk teman-teman yang sudah lolos administrasi, ini merupakan langkah awal ya. Semoga nantinya teman-teman yang sudah lolos di administrasi bisa lolos juga di P3K di tahun 2023 ini. Amin ya. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K di perawat teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Soal pertama, seorang perempuan usia 23 tahun G1P0A0 hamil 18 minggu dibawa ke puskesmas dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian muntah tidak hanya pagi hari tapi sepanjang hari. Nah, observasi tanda vital ya, tekanan darah 90/60 mmHg, frekuensi nadi 96 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, kemudian pasien tampak lemas, mukosa bibir kering dan pasien khawatir dengan keadaan dirinya dan janin yang dikandungnya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Cemas, risiko cedera ibu. C. Resiko cedera janin. D. Defisit volume cairan dan elektrolit. E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah apa teman-teman? D teman-teman ya. Yaitu adalah defisit volume cairan dan elektrolit teman-teman ya. Nah, kita coba kaji di soalnya teman-teman ya. Nah, ini perempuan usia 23 tahun G1P0A0 hamil 18 minggu ya. Dibawa ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Nah, ini teman-teman ya, mual muntah sejak 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian muntah tidak hanya pagi hari saja, tapi sepanjang hari. Nah, kalau untuk muntah tiap pagi ya teman-teman ya, ini namanya morning sickness teman-teman ya. Biasanya jelek teman-teman ya. Morning sickness. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman ya, normal. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah tapi sepanjang hari teman-teman ya. Berarti tiap waktu teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi bisa jadi merupakan tanda apa teman-teman ya? Hiperemesis gravidarum teman-teman ya. Nah, kalau sepanjang hari ini bisa hiperemesis gravidarum teman-teman ya. Nah, kemudian observasi tanda vital ya. 90/60, nadi 96 ya, frekuensi nafas 22, suhu 37. Kemudian pasien tampak lemas. Nah, mukosa bibir kering. Nah, ini juga termasuk kenapa teman-teman ya? Karena kekurangan volume cairan teman-teman ya dan elektrolit. Kemudian pasien khawatir dengan keadaan dirinya. Nah, ini berarti cemas ya, bisa masuk ke cemas. Kemudian dan janin yang dikandungnya ya. Cemas ya, karena lemas, kemudian mual muntah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kalau cemas ini kurang ya untuk data-datanya teman-teman ya. Karena di sini sudah ada pasien tampak lemas, mukosa bibir kering ya, karena ini kekurangan cairan dan elektrolit teman-teman ya. Kemudian risiko cedera ibu juga bisa, tapi kurang tepat ya teman-teman ya, karena memang mungkin lemas ya. Kemudian risiko cedera janin juga bisa ya, karena memang kalau hiperemesis gravidarum lama-kelamaan nantinya akan terjadi risiko cedera janin teman-teman ya. Nah, kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, ini juga tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Seorang perempuan usia 23 tahun G2 P1A0 datang ke poli kandungan dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Hasil pengkajian usia gestasi 16 minggu, perdarahan bercak-bercak, kemudian hasil pemeriksaan USG kantung kehamilan masih utuh dan dapat dipertahankan. Pasien tampak khawatir dengan keadaan yang dialami. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan dukungan emosional. B. Injeksi ergometrin 0,2 mg IM. Kemudian C. Melakukan evakuasi hasil konsepsi. D. Pasang IVFD ya, 40 unit oksitosin dalam 1 liter NaCl 0,9%. Kemudian menyarankan untuk tidak melakukan aktivitas fisik berlebihan dan hubungan seksual. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya. Coba kita ke soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang perempuan usia 23 tahun, G2 P1A0 datang ke poli kandungan dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian hasil pengkajian usia gestasi 16 minggu, perdarahan bercak-bercak. Nah, kemudian hasil USG-nya kantung kehamilan masih utuh dan dapat dipertahankan. Nah, pasien tampak khawatir dengan keadaan yang dialami ya. Nah, jadi perdarahan bercak-bercak ini ya dikategorikan sebagai abortus iminen teman-teman ya. Abortus imminens. Apa itu abortus iminen? Yaitu adalah ancaman keguguran di mana kondisi janin masih sehat namun berisiko mengalami abortus yang sebenarnya. Nah, yaitu lepasnya hasil konsepsi teman-teman ya. Nah, ini merupakan awal ya. Ancaman keguguran ya. Guguran teman-teman ya. Nah, makanya disarankan apa untuk tindakan keperawatan yang tepat? Yaitu adalah untuk tidak melakukan aktivitas fisik terlalu tinggi. Nah, nanti bisa memicu apa teman-teman? Kalau aktivitas terlalu tinggi dan hubungan seksual, nanti kontraksi ya, memicu lepasnya hasil konsepsi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk memberikan dukungan emosional juga bisa, tapi untuk tindakan keperawatan yang tepat, lebih baik untuk menyarankan tidak melakukan aktivitas fisik ya, yang berat ya. Nah, atau bed rest dulu ya. Kemudian injeksi apa ini? Ergometrin ya. Nah, ini bisa, tapi ini ranahnya dokter teman-teman ya. Lebih baik kolaborasi. Nah, seperti itu ya. Kolaborasi injeksi ergometrin. Nah, ini memang untuk perdarahan hebat. Nah, ini masih perdarahan bercak-bercak ya, teman-teman ya. Kemudian melakukan evaluasi hasil konsepsi ini juga bisa, tapi kurang tepat ya, teman-teman ya. Kemudian pasang IVFD ya. Nah, ini juga bisa, tapi ini ranahnya dokter ya. Kalau tindakan keperawatan, kolaborasi pasang IVFD ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Batita laki-laki umur 2 tahun datang ke puskesmas bersama orang tua. Ibu mengatakan bahwa bayinya kesulitan bernafas. Hasil pemeriksaan, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, terlihat adanya tarikan dinding dada, terdapat rongki pada lapang paru sebelah kanan. Perawat ingin menegakkan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Rasio inspirasi dan ekspirasi. B. Penggunaan otot nafas. C. Kemampuan batuk. D. Saturasi oksigen. E. Perfusi jaringan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya. Kemampuan batuk teman-teman ya. Nah,
sebelum ke pembahasan ya. Jadi ini di soalnya teman-teman ya, datang ke puskesmas bersama orang tua, ibu mengatakan bahwa bayinya kesulitan bernafas ya. Kemudian hasil pemeriksaan, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhu 37 ya. Terlihat adanya tarikan dinding dada ya, terdapat ronki pada lapang paru sebelah kanan. Nah, perawat ingin menegakkan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas, tidak efektif teman-teman ya. Nah, apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? Nah, ketika kita mau menegakkan diagnosa keperawatan, harus ada 80-100% tanda mayor, teman-teman, ya. Tanda mayor, ya. Nah, jadi di sini coba kita di SDKI ya, teman-teman ya. Nah, ini di standar diagnosis keperawatan Indonesia ya, yang ini yang ditegakkan adalah apa teman-teman? Yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, jadi untuk tanda mayor ya, nah ini ya sesuai dengan batuk tidak efektif ya, kemudian tidak mampu batuk, sputum berlebih ya, kemudian wheezing, ronki. Nah ini ada teman-teman ya. Nah ini ada ronki ya, kemudian nah, ini ada mekonium di jalan nafas pada neonatus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, yang paling mendekati adalah kemampuan batuk teman-teman ya. Nah, apakah tidak mampu batuk? Apakah dia mampu batuk? Nah, jadi yang perlu ditegakkan adalah C teman-teman ya. Kemampuan batuk teman-teman ya. Nah, kemudian penggunaan otot nafas ini termasuk apa? Pola nafas ya, teman-teman ya. Ini sama. Kemudian saturasi oksigen juga ya, perfus jaringan ini tidak ya teman-teman ya. Jadi sudah jangan jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk penegakan diagnosa itu sesuai dengan SDKI ya, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Bisa dicek di websitenya ya langsung ya. http ya ini ya, snarsweb.o.id teman-teman ya, SDKI. Nah, bisa dipelajari di situ teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Batita laki-laki umur 2 tahun datang ke puskesmas bersama orang tua. Ibu mengatakan bahwa bayinya kesulitan bernafas. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 40 kali per menit, kemudian suhu 37,3 derajat Celcius, tidak ada tarikan dinding dada, terdapat rongki pada lapang paru sebelah kanan. Perawat melakukan pengkajian berdasarkan MTBS 2019. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Rasio inspirasi dan ekspirasi. Kemudian B. Penggunaan otot bantu nafas. C. Saturasi oksigen. D. Perfusi jaringan. Kemudian E. Tekanan darah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Jawabannya adalah C teman-teman ya, yaitu adalah saturasi oksigen. Nah, coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Jadi ini umur 2 tahun ya, Batita datang ke puskesmas bersama orang tua, ibu mengatakan bayinya kesulitan bernafas ya. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 40 kali per menit, berarti sesak ya teman-teman ya. Kemudian suhu 37, tidak ada tarikan dinding dada, terdapat rongki saja ya. Nah, pada lapang paru. Nah, kemudian perawat melakukan pengkajian berdasarkan MTBS teman-teman ya. MTBS-nya 2019. Nah, barangkali ada yang belum tahu untuk MTBS, yaitu adalah MTBS, yaitu adalah apa teman-teman? Manajemen ya. Manajemen terpadu balita sakit. Nah, bisa dicek ya di websitenya ya, biar teman-teman juga paham, takutnya nanti juga ada soal seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dengan keluhan ya, anak yang datang dengan keluhan batuk ya, dan kesulitan bernafas atau sukar bernafas ya. Nah, di sini kita ada ya untuk MTBS ya. Nah, ini jika ya ada anak ya, anak menderita batuk dan sukar bernafas. Nah, ini tidak kelihatan ya. Coba kita hilangi dulu.
Nah, apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Nah, jika ya, tanyakan berapa lama. Nah, ya, ini perawat melakukan pengkajian berdasarkan MTBS ya. Jadi pengkajiannya harus sesuai dengan MTBS teman-teman ya. Nah, ini MTBS 2019. Nah, jika iya, nah ini ya. Yang pertama adalah hitung napas dalam 1 menit ya. Kemudian lihat apa ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian lihat dan dengar adanya wheezing ya. Kemudian periksa dengan puls ya. Kemudian pulse oximeter untuk menilai saturasi oksigen teman-teman ya. Nah, jadi sesuai ya. Nah, ini ya ada hitung nafas dalam 1 menit ya. Kemudian lihat apakah ada tarikan dinding dada. Ternyata tidak ada ya. Tidak ada tarikan dinding dada. Kemudian dalam nafasnya ya, untuk hitung nafasnya dalam 1 menit, berarti ini terdeteksi 40 kali per menit ya. Kemudian lihat dan dengar adanya wheezing ya. Ternyata di sini adanya ronki teman-teman ya. Nah, kemudian pengkajiannya apa? Selanjutnya yaitu adalah periksa dengan pulse oximeter ya. Jika ada untuk menilai saturasi oksigen. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C teman-teman ya. Jadi memang MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi rasio inspirasi, ekspirasi tidak ya, otot bantu nafas juga tidak, ini pola ya, perfus jaringan dan tekanan darah otomatis tidak ya. Jadi ini sesuai dengan MTBS. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 15 tahun di ruang anak dengan diagnosa gagal ginjal kronis. Kemudian ibu mengatakan bahwa anaknya selalu kesulitan bernafas dan mengeluh lelah setelah dari kamar kecil. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius. Terdapat piting edem derajat 3, perawat ingin menegakkan diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Dyspnea setelah aktivitas. B. Merasa lemah. C. Ketidaknyamanan. D. Saturasi oksigen. E. Frekuensi nadi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah E teman-teman ya, yaitu adalah frekuensi nadi ya untuk menegakkan keperawatan diagnosa ya, intoleransi aktivitas ya. Jadi sesuai dengan SDKI lagi teman-teman ya. Nah, ini 80-100% harus ada tanda mayor ya. Coba kita lihat di sini ya. Oke, kita hilangkan dulu ini. Nah, sesuai dengan SDKI ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia ya. Nah, ini gejala dan tanda mayor ya. Mengeluh lelah ya, untuk menegakkan diagnosa apa teman-teman? Diagnosa intoleransi aktivitas ya. Nah, ini ya, mengeluh lelah, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi sehat. Nah, untuk menilai frekuensi jantungnya apa teman-teman? Yaitu adalah frekuensi nadinya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tanda minor, dyspnea, merasa tidak nyaman setelah beraktivitas ya. Nah, ini ya, tanda minor ya. Kemudian merasa lemah. Nah, ini kan termasuk tanda minor ya. Kemudian ketidaknyamanan. Nah, ya, saturasi oksigen ini tadi apa teman-teman? Saturasi oksigen yaitu adalah pada di bersihan jalan nafas inefektif ya. Nah, ya, coba langsung dicek ya di SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ya. Nah, kadang-kadang soal-soal itu juga menjebak teman-teman ya. Jadi ini sesuai dengan SDKI. Nah, seperti ini ya. Tergantung dari pembuat soalnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas ya. Adalah frekuensi nadi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang balita perempuan umur 18 bulan dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang dengan keluhan belum bisa berjalan tanpa berpegangan. Ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat prematur
perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Perawat menjelaskan prosedur kepada ibu, menanyakan tanggal lahir anak dan menghitung usia anak. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Menyiapkan alat. B. Koreksi usia anak. C. Atur posisi yang nyaman. D. Tanyakan perkembangan anak. E. Buat garis lurus pada usia kronologis. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B teman-teman, yaitu adalah koreksi usia anak teman-teman ya. Jadi di sini permasalahannya adalah apa teman-teman ya? Ya, kita kaji ke soalnya. Seorang balita perempuan umur 18 bulan dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang dengan keluhan belum bisa berjalan tanpa berpegangan. Kemudian ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat prematur teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya ya, karena memang anak prematur bisa nanti perkembangannya juga bisa jadi terhambat juga ya teman-teman ya. Nah, makanya ini perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Nah, perawat setelah menjelaskan prosedur kepada ibu, menanyakan tanggal lahir anak dan menghitung usia anak. Nah, tindakan selanjutnya apa teman-teman? Yaitu adalah koreksi usia anak. Nah, tujuannya apa? Untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan teman-teman ya. Usianya segini, berapa perkembangannya. Nah, itu kan ada teman-teman ya. Oke ya, menyiapkan alat ini tidak ya. Kemudian atur posisi nyaman juga tidak. Tanyakan perkembangan anak ya nanti ya setelah mengkoreksi usia anak. Kemudian buat garis lurus pada usia kronologis juga ini bisa, tapi nanti ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 14 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa gagal ginjal kronis. Orang tua mengatakan anak mengalami sesak nafas setiap malam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 28 kali per menit, saturasi oksigen 90%, PO2-nya 88 ya, kemudian PCO2 37. Perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Apakah jenis terapi oksigen yang digunakan pada kasus tersebut? A. CPAP, B. Nasal kanul, C. Simple mask, D. Rebreathing mask, kemudian E. Non-rebreathing mask. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, pakai simple mask ya. Nah, ini untuk nilai normalnya PO2 itu 80 sampai 100 teman-teman ya. Berarti normal ya untuk PO2-nya. Kemudian PCO2-nya ini di antara 35 sampai 45, berarti normal ya. Nah, kemudian di sini di soalnya ya, coba kita kaji, dirawat di ruang anak dengan diagnosa gagal ginjal kronis, kemudian mengatakan sesak nafas ya setiap malam sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 28 kali per menit. Nah, saturasi oksigen 90% teman-teman ya. Nah, kalau nasal kanul ini berapa teman-teman? Biasanya saturasinya. Saturasinya biasanya 95 sampai 100 ya. Nah, biasanya 95 dikasih nasal kanul ya. Kemudian simple mask ini 90 sampai 95% ya. Antaranya seperti itu teman-teman ya. Kemudian rebreathing mask 85 ya, 85 sampai 90% ya. Non rebreathing mask berarti di bawahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau CPAP ini apa? Continuous ya. Positive range pressure ya. Nah, ini untuk sleep apnea ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi CPAP ini tidak ya, otomatis ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 6 tahun datang ke IGD dengan orang tua. Ibu mengatakan anaknya sesak sejak pagi hari. Hasil pemeriksaan suara nafas ronki pada lobus kanan terlihat susah bernafas, kemudian terdapat sekret pada hidung. Berdasarkan advis dokter direncanakan pemberian nebulisasi.
Perawat yang bertugas mempersiapkan alat, mengatur posisi pasien, memasukkan obat ke dalam tabung. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memeriksa fungsi mesin. B. Mengatur waktu pemberian. C. Mengobservasi uap inhalasi. D. Memasang sungkup oksigen. E. Menghidupkan mesin inhalasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah teman-teman ya. Yang pastinya adalah menghidupkan mesin inhalasi. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Jadi ibu ini mengatakan anaknya sesak sejak pagi hari. Kemudian hasil pemeriksaan suara nafas rongkia. Kemudian pada lobus kanan terlihat susah bernafas ya. Terdapat sekret ya pada hidung. Nah, kemudian direncanakan pemberian nebulisasi ya. Setelah perawat bertugas mempersiapkan alat ya, nomor 1, kemudian mengatur posisi ya, nomor 2, memasukkan obat ke dalam tabung, 3 ya. Selanjutnya adalah apa? Menghidupkan mesin inhalasi ya. Nah, seperti itu ya. Baru nanti apa? Memasang sungkup oksigen. Jadi ini mengecek ya, teman-teman ya. Mengecek dulu. Keluar apa tidak? Baru memasang sungkup oksigen ya. Kemudian mengobservasi uap inhalasi ya. Kemudian bisa mengatur waktu pemberian ya. Memasang fungsi mesin ini biasanya yang bagus ya. Nah ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton YouTube kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.